Berita pertama datang dari Presiden FIFA. Ada kabar keren nih dari dunia sepak bola nasional. Presiden FIFA, Gianni Infantino, ternyata ngikutin perkembangan timnas Indonesia loh. Bayangin, levelnya udah internasional banget. Sampai orang nomor 1 di FIFA aja kasih perhatian khusus. Infantino resmi ngirim doa dan harapan buat kesuksesan skuad Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Katanya, dia bangga lihat perkembangan pesat sepak bola Indonesia, baik dari sisi tim nasional maupun kompetisi dalam negeri. Ini jadi signal positif banget, karena jarang-jarang FIFA ngasih spotlight langsung ke negara Asia Tenggara, apalagi Indonesia. Artinya, apa yang udah dikerjain PSSI, pelatih, sampai pemain di lapangan benar-benar diperhatiin dunia. Semoga aja doa dari Infantino ini jadi energi tambahan buat timnas kita, biar makin percaya diri lawan tim-tim kuat kayak Arab Saudi nanti. Jadi, buat kita para fans, dukungannya jangan kendor ya, karena ternyata bukan cuma kita yang percaya sama Garuda, tapi FIFA juga udah kasih restu. Berita selanjutnya, belakangan nama Maes Hilgers lagi rame dibahas nih, terutama di media Belanda. Katanya, peluang Hilgers buat balik ke timnas Indonesia bakal sulit banget. Kenapa? Karena situasinya di klub FC Twente lagi nggak sehat. Dia sempat gak ikut pramusim, terus sampai sekarang juga belum dapat menit bermain sama sekali musim ini. Nah, buat pelatih timnas, kondisi kayak gini bikin dilema. Soalnya, wajar dong kalau yang dipanggil itu pemain-pemain yang lagi aktif main di klub, biar ritme dan kebugarannya terjaga. Media Belanda, Twente Insight, sampai nyebut kalau posisi Hilgers sekarang agak berat buat bisa dipanggil lagi ke skuad Garuda. Apalagi di timnas, persaingan di lini belakang makin ketat. Banyak backline yang justru lagi on fire dan rajin tampil. Tapi ya, namanya bola itu dinamis bro. Sulit bukan berarti mustahil. Kalau Hilgers bisa beresin masalah di klubnya dan balik main reguler, pintu timnas masih kebuka kok. Intinya sekarang semua balik lagi ke performa dia di lapangan dan gimana dia beresin situasi dengan Twente. Kabar selanjutnya, timnas Indonesia bentar lagi main lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, buat yang mau nonton langsung ke stadion di sana, PSSI kasih peringatan nih. Jadi, jatah tiket buat supporter Indonesia ternyata kecil banget, cuma 8% dari kapasitas stadion, kira-kira 4 ribuan tiket doang. Padahal kita semua tahu, animo supporter Garuda pasti gede banget. Makanya, PSSI udah coba nego biar jatahnya ditambah sampai 10.000 tiket. Tapi ya, itu masih nunggu keputusan pihak Arab Saudi. Jadi pesannya simpel, jangan asal beli tiket dari jalur nggak resmi. Bahaya, bisa ketipu atau malah nggak bisa masuk stadion. Sekarang PSSI juga lagi ngumpulin data dari kelompok supporter biar distribusi tiket lebih rapi dan aman. Intinya, dukung timnas boleh banget, tapi tetap tertib. Jangan sampai niat kasih semangat malah jadi masalah. Kita tunjukin kalau supporter Indonesia bisa kompak, ramai, tapi tetap keren dan positif. Kalau kita lihat daftar striker yang dibawa Patrick Kluivert buat lawan Arab Saudi dan Irak, sebenarnya agak bikin was-was juga. Ada Oleh Romeni, Mauro Zylstra, sama Ramadan Sananta. Di atas kertas sih nama-nama ini punya potensi, tapi pas kita kulik lebih dalam, muncul tanda tanya besar soal kebugaran dan ketajaman mereka. Oleh Romeni misalnya, awalnya mencer banget, sempat bikin 3 gol dalam 4 laga. Cuma sayang dia sempat cedera di Piala Presiden. Artinya, kondisi fisiknya sekarang belum tentu balik 100%. Lalu ada Mauro Zylstra. Pemain muda ini keren kalau lihat potensinya, tapi sayangnya di klub dia jarang banget main, lebih sering duduk di bangku cadangan. Nah, kalau jarang turun lapangan, otomatis ritme pertandingan juga belum terasah. Sementara Sananta, ini justru kebalikannya. Dia dapat menit main rutin di klub, tapi akhir-akhir ini agak seret bikin gol. Jadi ya, walaupun fit, tetap ada pertanyaan. Bisa nggak dia pecah kebuntuan pas ketemu lawan sekelas Arab Saudi atau Irak? Kesimpulannya, Kluivert punya PR gede. Bukan cuma soal milih siapa yang jadi starter, tapi juga gimana bikin striker ini bisa maksimal di momen penting. Karena ketemu tim kuat, satu peluang aja bisa jadi penentu.
Jadi kita tinggal berharap aja, di bawah Kluivert, striker-striker ini bisa meledak di waktu yang tepat. Berita selanjutnya datang dari media Vietnam. Lagi-lagi keheranan sama timnas Indonesia. Jadi ceritanya, Patrick Kluivert udah ngumumin daftar pemain buat lawan Irak sama Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, yang bikin rame, beberapa nama yang biasanya langganan dipanggil waktu era Sintayong, sekarang malah nggak kepilih. Contohnya Ivar Jenner sama Marcelino Ferdinand. Media Vietnam sampai nulis, loh kok bisa? Mereka kaget karena ekspektasinya Kluivert bakal nerusin pola lama, tapi ternyata dia punya pilihan sendiri. Jadi bisa dibilang, ini versi Timnas Indonesia ala Kluivert, bukan sekedar copy-paste dari racikan STY. Kalau dipikir-pikir, wajar juga sih. Setiap pelatih pasti punya gaya main dan kebutuhan taktik yang beda. Bisa jadi Kluivert lagi coba eksperimen, nyari kombinasi baru, atau nge-build chemistry tim sesuai visinya. Tapi ya, resikonya gede juga. Kalau hasilnya bagus, semua orang bakal bilang, bravo Kluivert. Tapi kalau jeblok, pasti langsung dibandingin sama era STY. Yang jelas perhatian media asing termasuk Vietnam nunjukin satu hal. Timnas kita sekarang emang lagi jadi sorotan. Dan itu kabar baik, karena tandanya Indonesia udah dianggap serius di level Asia. Tinggal kita lihat, eksperimen Kluivert ini bakal jadi kejutan manis atau malah bikin deg-degan. Next news, 4 pemain andalan Persib Bandung, Mark Klok, Beckham Putra, Tom Hai, sama Eliano Reinders lagi nggak langsung pulang ke Indonesia nih. Dari Thailand, mereka langsung tancap gas ke Arab Saudi. Alasannya simpel, biar cepet gabung sama Timnas Indonesia buat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ini bagian dari 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas. Nah, di babak keempat grup B nanti, Indonesia bakal ketemu lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Jadwalnya tanggal 8 sampai 14 Oktober 2025. Dan mereka bakal kumpul di Arab Saudi mulai 2 Oktober. Kenapa berangkatnya dari Thailand? Karena Persib baru aja main di ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Jadi biar nggak ribet, habis main di level Asia, langsung aja sekalian terbang ke Arab Saudi. Kehadiran 4 pemain ini jelas bikin lini tengah dan serangan Garuda makin solid. Klok dan Haye bisa jadi motor permainan. Beckham kasih warna lokal yang energik, dan Reinders tentu bisa kasih sentuhan Eropa yang elegan. Semoga aja chemistry mereka di klub bisa kebawa ke timnas ya. Banyak yang kepo, kenapa 2 nama yang biasanya jadi langganan timnas, Miss Hilger sama Marcelino Ferdinand, kok tiba-tiba nggak ada di daftar skuad buat lawan Arab Saudi dan Irak? Nah, PSSI akhirnya buka suara. Untuk Miss Hilgers dulu, alasannya simpel. Dia lagi punya masalah sama klubnya di Belanda, FC Twente. Jadi biar fokus beresin itu dulu, nggak mau ganggu konsentrasi. Apalagi, musim ini dia juga belum turun main sama sekali di Eredivisie. Jadi mungkin ada faktor kontrak sama status di klub juga. Kalau Marcelino, ceritanya agak beda. PSSI lewat Arya Sinulinga bilang nggak tahu pasti kenapa. Tapi ada dugaan karena dia belum banyak dapat menit bermain di klubnya, AS Trencin. Belum ada jam terbang kompetitif yang cukup musim ini. Jadi mungkin tim pelatih pakai laga FIFA Matchday September kemarin sebagai bahan evaluasi, terus mutusin untuk nggak bawa Marcelino kali ini. Intinya sih, bukan karena mereka jelek atau nggak layak, tapi lebih ke kondisi masing-masing. Jadi buat fans, sabar dulu. Bisa jadi mereka balik lagi ke timnas di laga berikutnya kalau situasi udah lebih oke.